Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Named yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Oke, di perjumpaan kita yang kesekian kalinya kita coba membahas tentang materi selanjutnya, yaitu bab matriks ya. Di bab matriks ini kita membahas tentang yang pertama mungkin pengertian, kemudian notasi, kemudian mengenal ordo, kemudian juga pengoperasian dari matriks. Nah, ini sebenarnya sudah ada pembahasannya waktu kita di kelas. Kita coba membahas kembali, kita ulang dengan sedikit materi yang berbeda. Dalam hal ini pembahasan yang berbeda ya, tapi tetap membahas tentang materi matriks. Oke, lanjut saja. Oke, namun sebelumnya jangan lupa kita berdoa dulu. Seperti biasa, semoga pada hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi oleh Allah, sehingga kita bisa terus lanjut ke materi-materi selanjutnya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan tentang matriks. Kita lebih mengenal matriks. Nah, matriks di sini pengertiannya adalah sekumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Jadi merupakan perkalian antara baris dengan kolom yang ditempatkan dalam kurung biasa. Nah, ini seperti contoh ya, dalam kurung biasa ataupun kurung siku. Jadi ketika saya di kelas nanti bisa menggunakan kurung biasa atau kurung siku. Namun akan lebih sering menggunakan kurung siku ya. Oke, nggak masalah, sama saja. Nah, matrik bisa berbentuk persegi, yaitu dengan ordo yang sama, atau persegi panjang, tentunya ordonya berbeda. Nah, apa itu ordo? Nanti kita juga jelaskan kembali. Oke, bilangan-bilangan berbentuk matriks itu disebut sebagai elemen. Berarti kalau yang kita jelaskan di sini ada gambarnya. Ini ada 2, 3, 4, 5, 7, 9 itu merupakan elemen dari sebuah matriks. Nah, kemudian perlu kalian pahami juga sebagai ya rekan-rekan math atau adik-adik sekalian atau siswaku sekalian, bahwa yang namanya baris itu adalah yang horizontal ya, yang ini letaknya horizontal. Kemudian baris adalah yang ke bawah, nah atau yang vertikal. Nah, jadi jangan salah. Jadi kalau dalam Excel pun sama, yang namanya baris atau ini adalah lajurnya ke kanan atau ke kiri atau horizontal, dan yang ke atas maupun yang ke bawah atau vertikal itu disebut sebagai kolom. Nah, tadi sudah saya informasikan bahwa ordo adalah perkalian antara baris dan kolomnya, penulisannya. Jadi kalau suatu matriks memiliki M baris dan N kolom, nah berarti perkalian ordonya adalah M dikali dengan N. Nah, jadi misalkan matriks ini kita beri nama adalah P, matriks P ya. Nah, jadi huruf besar. Jadi ini wajib menggunakan huruf kapital. Nah, jadi menggunakan huruf kapital. Oke. Bagaimana ordonya? Nah, ordonya itu berarti karena terdapat dua buah baris, 1, 2. Nah, berarti saya tulis 2 baris dan 3 kolom, 1, 2, 3 kolom. Maka ditulis sebagai matriks M berordo P 2 kali 3. Gitu ya. Jadi penulisannya seperti ini. Kita lanjut ke, kalau notasi sudah ya, notasi lanjut ke jenis-jenis matriks. Nah, sekarang kita mengenal jenis-jenis matriks. Tapi sebelum mengenal jenis-jenis matriks, diingatkan kembali lagi. Ini saya punya matriks A, yang dimana ordonya adalah 5 kali 5. Jadi A 5 kali 5. Ini matriksnya sama ya, tapi penjelasannya saat ini ada baris ke-1, ke-2, ke-3. Kemudian ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, letak-letaknya dari elemen-elemen yang tadi sudah dijelaskan, bahwa yang tadi ini mengenai tentang elemennya, elemen matriks. Nah, berarti di sini adalah O itu adalah, bukan O ya, berarti 0 ini adalah sebuah elemen dari matriks di mana letaknya ini ada di baris pertama, kemudian di kolom pertama. Jadi 0 ini letaknya ada di baris pertama dan di kolom pertama, sehingga 0 memiliki letak A11. Dan biasanya elemen dari sebuah matriks, nah elemen dari sebuah matriks dinotasikan sebagai bentuk A, I, J, di mana I mewakili dengan baris, J mewakili kolom. Jadi penulisannya berarti yang O itu adalah
bukan O lagi, 0 adalah A11. Kemudian bagaimana dengan 1? Nah, yang 1 ini dia letaknya di baris pertama, tetap baris pertama ya. Maka saya tuliskan A1. Kemudian kolomnya ada di kolom kedua, sehingga dituliskan A12. Bagaimana dengan angka 2-nya? Nah, angka 2-nya berarti dia letaknya ada di baris kelima dan di kolom keempat. Baris kelima dan kolom keempat. Jadi tuliskan A54. Jadi ini penulisannya adalah A54. Oke. Jadi ini adalah menentukan letak dari sebuah elemen matriks. Nah, bagaimana kalau misalkan angka 4 lah. Nah, angka 4, contoh angka 4 ini. Berarti 4 yang ini ya. 4 yang ini berarti dia, karena dia letaknya ada di baris ketiga, berarti ini bisa diterjemahkan baris ketiga berarti A3, kemudian dia ada di kolom kedua, maka letaknya jadi A32 gitu ya. Kemudian setelah kita menentukan letaknya sudah tahu, kemudian ordo juga sudah, pengertian matrik sudah, kita lanjut ke jenis-jenis matrik. Nah, contoh jenis-jenis matrik yang pertama yang harus perlu adik-adik ketahui adalah matriks A ya. Contohnya sini adalah matriks A saya berikan, yaitu matriks 0, di mana setiap elemennya itu bernilai 0. Jadi berapapun ordonya itu jika setiap elemennya 0 maka disebut sebagai matriks 0. Ini merupakan ini adalah salah satu merupakan matriks identitas dari penjumlahan ya. Jadi kalau matriks penjumlahan dengan ordo yang sama pastinya. Jadi ini merupakan sebagai matriks identitas dari penjumlahan dan pengurangan. Oke. Kalau bukan pengurangan, tapi penjumlahan saja ya. Kalau pengurangan tidak sama penjumlahan. Hanya penjumlahan. Jadi identitas untuk matriks penjumlahan. Kemudian ada juga matriks baris, di mana barisnya hanya satu. Jadi kalau terdapat satu baris saja, maka disebut sebagai matriks baris. Jadi hanya penyebutan namanya. Kemudian bagaimana kalau dengan satu kolom saja? Ya sama, disebut sebagai matriks kolom. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya pernah saya jelaskan, ini adalah matriks persegi, di mana matriks yang memiliki ordo yang sama. Jadi kalau ordonya 2x2, 3x3, 4x4, dan seterusnya, ordonya sama, berarti disebut sebagai matriks persegi. Oke. Kemudian lagi adalah matriks yang contoh adalah yang matriks E, di mana matriks diagonal. Nah, mengapa dikatakan matriks diagonal? Meskipun pada dasarnya dia adalah matriks persegi karena ordonya 3x3. Nah, ini letaknya. Ini disebut sebagai diagonal utama. Nah, yang saya beri warna merah ini adalah diagonal utama. Nah, karena diagonal utamanya tidak 0, sementara elemen yang lainnya 0 atau anggota yang lainnya 0, maka disebut sebagai matriks diagonal. Oke ya, ini adalah salah satu bentuk matriks persegi, di mana nama khususnya adalah matriks diagonal, yang memiliki ciri matriks utamanya tidak 0, namun yang lainnya adalah 0. Oke, kemudian adalah matriks segitiga atas. Nah, disebut matriks segitiga atas karena kalau kita lihat pada diagonal utamanya, lagi-lagi diagonal utamanya, nah ini kalau ini berarti ada di bagian segitiga pada kalau dibentukkan bentuknya segitiga ya. Nah, di bawahnya itu elemennya atau anggotanya 0, sementara kalau matriks bagian atasnya atau segitiga atasnya tidak 0. Nah, adapun juga matriks segitiga bawah juga sama. Nah, ini juga sama. Jadi kalau segitiga bawahnya tidak 0, kemudian yang atasnya 0, jadi elemennya. Nah, kemudian juga ada matriks identitas. Nah, matriks identitas itu adalah matriks sama dengan diagonal, hanya saja unsur atau elemennya dari diagonal utamanya samanya angka 1. Jadi kalau matriks identitas untuk berordo 2x2 ya berarti bisa dituliskan sebagai seperti ini ya, misalkan ini dia identitas ya, berarti kalau ini 1 1 di sini 0. Nah, ini adalah identitas untuk matriks 2x2. Kalau ini untuk matriks 3x3 yang nanti ketika dikalikan dengan matriks
identitas. Nah, ini hasilnya sama. Seperti halnya kayak kalau dalam perhitungan cewek seperti 2 kali 1. Nah, itu sama dengan 1 kali 2, maka hasilnya sama. Nah, kemudian kalau 3 kali 1 atau sama dengan 1 kali 3, artinya dikalikan dengan berapapun bilangannya atau akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Sama halnya matriks. Nah, ketika matriks I dikali dengan matriks lainnya, misalkan I dikali dengan G, maka hasilnya tetap matriks G. Nah, kemudian nanti syaratnya berlaku juga ya. Nah, kemudian informasi berikutnya adalah untuk matriks persegi. Nah, itu ada tambahan khususnya, yaitu disebut sebagai trace. Nah, trace itu adalah jumlah dari diagonal utama. Nah, jadi jumlah dari diagonal utama. Jadi kalau diagonal utama dijumlahkan disebut sebagai trace. Jadi ini bisa disebut sebagai trace dari matriks E. Nah, berapa jumlah trace matriks E? Ya, kalau ditambahkan berarti ini kan 10 tambah 2 berarti 12. Berarti trace dari matriks E, nah, sama dengan 12. Seperti ini ya. Nah, ini kalau berarti ini trace-nya berapa? Nah, ini kalau ini trace-nya 4. Kalau ini 2 tambah 3 5 berarti ini 10. Kalau identitas berarti kalau ordonya 3 kali 3 ya berarti trace-nya 3. Kalau 2 kali 2 ya ordonya 2 kali 2 ya berarti trace-nya jumlahnya 2. Nah, itu hanya dikhususkan untuk matriks persegi. Nah, ada juga yang disebutkan sebagai matriks skalar. Nah, matriks skalar. Nah, ini matriks skalar tambahannya ya. Matriks skalar itu adalah matriks persegi yang diagonal utamanya kembar. Nah, jadi semuanya sama. Berarti bisa juga misalkan kita ambil contohnya adalah ini ya. F, G, I, J lah. Matriks J misalkan ordonya 3 kali 3, berarti saya tuliskan ya 3, 3, 3, berarti sini 0. Nah, ini 0. Nah, ini ya. Kemudian ini 0 ya. Nah, oke, ini kan 3 kali 3. Kalau misalkan 2 kali 2 bagaimana? Ya, nggak harus 2, bisa 4. Nah, ini yang penting diagonal utamanya itu memiliki angka kembar. Jadi otomatis matriks ini disebut sebagai matriks skalar. Nah, ini matriks skalar. Nah, gitu ya. Jadi matriks skalar. Nah, matriks skalar itu adalah matriks yang diagonal utamanya sama semua. Nah, berarti matriks identitas bisa juga disebut sebagai matriks skalar. Jadi ikut ya. Oke. Kita lanjut ke pengoperasian matriks. Nah, ini pengoperasian. Jadi ini pengoperasian matriks. Nah, jadi masuk ke topik pengoperasian matriks. Nah, pengoperasian matriks itu nanti ada 4 macam, yaitu ada kesamaan matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks, kemudian hasil yang terakhir adalah perkalian matriks. Jadi kita bahas ke yang pertama dulu, yaitu yang di A, yaitu kesamaan matriks. Kesamaan matriks ini tentu syaratnya, hampir semua pengoperasian matriks itu syaratnya adalah ordonya sama. Jadi memiliki ordo yang sama. Jadi salah satu syarat mutlaknya sama. Nah, untuk pengkhususannya ada nanti pada bentuk matriks perkalian. Nanti ada syarat lebih lanjutnya. Ya, nanti kita bahas ya. Kita ambil contoh misalkan, tentukan nilai A tambah B tambah X tambah Y dari masing-masing berikutnya. Jadi kita punya matriks P dan Q di mana diketahui bahwa P sama dengan Q. Berarti sama dalam hal ini berarti nilainya sama persis. Ya, berarti matriks P dengan Q, nah nilainya sama. Bagaimana dengan ordonya? Ternyata ordonya 2 kali 2 untuk matriks P, berarti P ordonya 2 kali 2. Kemudian untuk matriks Q-nya adalah 2 kali 2 juga. Nah, berarti sama dan ini bisa dikerjakan, dilanjutkan pekerjaannya, oke? Nah, bagaimana proses pengerjaannya? Ya sama. Cara pengerjaannya yaitu kita mengenal yang namanya letak dari setiap elemennya. Nah, di sini kan letaknya adalah A11 adalah 9 pada matriks Q, ya tulis 9. Kemudian A11 juga pada matriks Q adalah 3A. Nah, ini nilainya sama di sini. Jadi bukan berarti
ini 9, terus adik-adik atau rekan met yang lainnya menggunakan angka yang semaunya, makanya 9, terus di sini kita menggunakan yang mana? Misalkan kalau 10 saya maunya pakai 12, atau 2x saya maunya dengan 2, tidak seperti itu. Jadi sesuai dengan letak dari setiap elemennya, karena kan matriksnya sama, otomatis letak elemennya pun harus sama. Sehingga kita peroleh 3A adalah 9, berarti 3 kali berapa yang hasilnya 9? Nah, A-nya adalah 3 ya. Kita peroleh dari 9 dibagi 3. Lawannya perkalian adalah pembagian. Berarti kita dapat 9 bagi 3, 3. Jika kita peroleh nilai A-nya adalah 3. Kita tulis 3. Kemudian ditambah untuk dapatkan nilai B-nya, kita lihat. Nah, B tidak ada kesulitan juga ya. Berarti B-nya itu adalah dari A22 dengan A22. Berarti di sini adalah 10 sama dengan 2B. Nah, ini ingat ya, P-nya di kiri, Q-nya di kanan, jadi sesuaikan. Jadi biar tidak salah ambil jalurnya gitu ya. Berarti 10 dibagi dengan 2. Kita sehingga peroleh adalah dapatnya 5. Oke. B kita sudah dapatkan nilainya 5. Berarti B5 kemudian X. Nah, X kita dapatkan angka berapa X-nya? Oke, kita kita lihat Y. Nah, Y ini di A21. Nah, ini juga A21. Nah, tidak ada yang sulit ya. Berarti tinggal langsung Y sama dengan 2 karena tidak ada perhitungan. Berarti langsung asumsi Y-nya adalah 2. Nah, ini gampang, Y-nya 2. Kemudian X-nya adalah 2X sama dengan 12. Berarti kita tuliskan 2X sama dengan 12. Berarti X-nya adalah 12 dibagi 2. Sehingga kita peroleh X sama dengan 6. Oke, kita tuliskan ini adalah 6. Sorry, ini Y-nya 2 ya. Oh, Y lagi tulisannya. Oke. Maka ini harusnya 2. Y-nya adalah 2. Sehingga kita dapatkan 8 ditambah 8. Sehingga kita menghasilkan nilai 16. Ini. Nah, ini saya ada soal berikutnya. Ini merupakan soal yang saya kutip dari UN Matematika tahun 2010 ya. Agak lama ya lampau, tapi tetap namanya ilmu, tidak ada ilmu yang lampau. Tapi tetap berkembang dan ada manfaat yang mengerjakan. Nah, adik-adik bisa mencobanya. Sama persis pengerjaannya, cuma di sini agak sedikit lebih rumit lah. Jadi levelnya saya naikkan satu level, jadi biar bisa lebih paham. Nah, dia bisa mencobanya. Di sini ada kunci, ada pilihan kunci jawaban. Nanti dia bisa tinggal di kolom komentar untuk menjawabnya berapa untuk jawaban dari kesamaan matriks yang saya berikan. Oke, kita lanjut ke bentuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, kalau untuk penjumlahan dan pengurangan matriks ini, saya pikir adik-adik tidak akan ada kesulitan yang berarti dalam hal ini. Kenapa demikian? Karena sama saja penjumlahan dan pengurangannya, yaitu ya dengan cara dijumlahkan saja. Misalkan saya punya matriks A dan B, yaitu ordonya sama 2 kali 2, B juga 2 kali 2, jadi bisa kita lanjutkan. Maka kalau misalkan A ditambah dengan B, maka hasilnya adalah cukup menjumlahkan saja, berarti 3. Jadi posisi yang sama, yaitu A11 dengan A11 pada matriks masing-masing. Berarti ini 4 ya. Kemudian 4 ditambah dengan 2, yaitu 6. Kemudian 6 ditambah dengan 7, 13. Kemudian 5 ditambah 8 juga 13. Nah, ini kita peroleh A tambah B adalah 4, 6, 13, 13. Nah, perlu kalian adik-adik pahami bahwa dalam penjumlahan matriks itu berlaku sifat komutatif seperti yang sudah saya paparkan. Sifat komutatif di mana A tambah B akan sama dengan B tambah A. Nah, ini nanti bisa kita buktikan jika B ditambah dengan A, maka hasilnya adalah 1 ditambah dengan 3 ya juga 4. Kemudian 2 tambah 4, 6. 7 tambah 6, 13. Dan 8 ditambah 5 pun 13. Dan terbukti bahwa A tambah B sama dengan B tambah A ya. Jadi berlaku sifat komutatif. Oke. Ini juga berlaku sifat asosiatif di mana mengumpulkan ya. Jadi A tambah B ditambah C bisa ada yang dikerjakan dengan A ditambah B tambah C dulu. Jadi bisa dikerjakan A tambah B dulu baru kemudian C dan sebagainya. Oke. Kalau saya pikir ini masih simpel lah. Nah,
Bagaimana dengan matriks identitas penjumlahan? Nah, ini matriks identitas penjumlahan ya tergantung dengan ordonya. Kalau ordonya 2 kali 2, maka identitas dari matriks tersebut adalah ya ordonya 2 kali 2 juga, di mana matriksnya adalah matriks 0. Jadi ketika A ditambah I, nah berarti kan 3 tambah 0 tetap 3, 4 tambah 0 tetap 4, 6 tambah 5 tetap 5, 6 tambah 0 tetap 6, 5 tambah 0 tetap 5. Jadi hasilnya sama, maupun dibalik hasilnya sama. Jadi ini berlaku. Oke. Kemudian inverse. Nah, inverse itu adalah ketika nilainya dibuat minus. Contoh misalkan saya punya matriks A adalah 3, 4, 6, 5, maka inverse dari A-nya ya cukup diberi tanda minus saja, ya berarti min 3, min 4, min 6, min 5. Dimana kalau kita jumlahkan A ditambah dengan minus A, hasilnya pasti menjadi matriks 0, yaitu 3 tambah min 3, 0, 4 tambah min 4, 0, 6 ditambah min 6, 0, dan 5 ditambah min 5 juga hasilnya 0. Oke. Bagaimana kalau dengan bentuk pengurangan? Nah, bentuk pengurangan pun sama saja cara pengerjaannya, hanya dia tidak berlaku sifat komutatif. Nah, coba kita A dikurang B ya. Bagaimana kalau bentuk A dikurang B? Kita gunakan warna yang berbeda untuk melihat perbedaannya. Oke. Saya punya matriks A dikurang B, yaitu 3 dikurang 1, 2, 4 dikurang, ini 4 ya, dikurang 2, berarti 2. Kemudian 6 dikurang 7, itu min 1. 5 dikurang 8, itu min 3. Sehingga kita punya perolehan matriksnya adalah 22, min 1, 3. Bagaimana kalau misalkan B dikurang A? Nah, apa hasilnya? Nah, ini B ya. B dikurang A. Nah, B dikurang A, kita lihat, berarti ini 1 dikurang 3, nah berarti ini min 2. 2 dikurang 4, berarti ini min 2. Kemudian 7 dikurang 6, 1. Nah, kemudian 8 dikurang 5, 3. Nah, ternyata hasilnya berlawanan. Nah, ini hasilnya. Ini minus, yang ini plus, yang ini plus, yang ini minus. Nah, berarti tidak berlaku. Jadi A min B itu tidak berlaku sifat komutatif B min A. Oke. Kemudian bagaimana dengan identitas? Nah, identitas pun juga sama, tidak berlaku ya. Oke. Nah, di sini juga saya memberikan sebuah matriks tambahan, yaitu dengan ordernya adalah di sini barisnya ada 3, berarti 3 dikali kolomnya 2. Kemudian ini juga sama, 3 kali 2, jadi bisa dikerjakan ya adik-adik ya. Nah, ini adik-adik bisa coba mengeksplor contohnya seperti yang tadi saya jelaskan. Bagaimana kalau bentuk A tambah B-nya, kemudian B dikurang A-nya, dan sebagainya. Oke. Kita lanjut ke bentuk pengoperasian yang terakhir, yaitu di perkalian. Di mana di sini ordo yang pasti yaitu bisa dikerjakan, yaitu ketika ordonya sama. Jadi kalau ordonya sama, ini pasti bisa dikerjakan. Nah, bagaimana kalau ordonya tidak sama? Nah, ini ada syarat mutlaknya. Jadi syarat yang wajib terpenuhi, di mana matriks A memiliki ordo M kali N dan matriks B berordo N kali K, maka agar dia dapat dioperasikannya atau dikalikan, ketika kolom pada matriks pertama itu nilainya sama dengan baris pada matriks kedua, sama-sama. Dan hasilnya akan menjadi matriks yang baru, yaitu matriks C, di mana ordonya merupakan sisanya. Jadi baris pada matriks pertama dikali dengan kolom pada matriks kedua. Kita ambil contoh, misalkan saya punya matriks A, yaitu 3 kali 2. Nah, ini. Dan ini saya mau mengalihkan dengan matriks B yang berordo 2 dikali dengan misalkan 4 lah. Nah, ini. Kita cek ya. Nah, ternyata, oke, kita lihat dulu. Kita buat warna yang berbeda. Nah, ini. Ternyata ini kolom pada matriks pertama itu sama dengan baris pada baris pada matriks kedua. Nah, ini
sama. Karena ini sama, maka dia bisa menghasilkan matriks yang baru, yaitu matriks C. Matriks C yang ordenya yaitu 3 yang berasal dari baris matriks pertama dikali dengan kolom pada matriks kedua, yaitu berarti order matriks yang barunya adalah 3 dikali dengan 4. Jadi ini bisa dikerjakan seperti ilustrasi di bawah ini. Misalkan saya punya matriks A di mana nilainya bukan dalam bentuk angka, tapi saya bentuk huruf. Kemudian B adalah PQRS juga sama bentuk huruf. Di mana pengoperasiannya? Jadi pengoperasiannya di sini adalah cara kerjanya ya. Jadi cara kerja dari perkaliannya adalah seperti ini. Di mana baris pertama itu dikali dengan kolom pertama sehingga menghasilkan baris A11. Jadi menghasilkan baris kolom atau elemen A11. Begitu juga sama ketika baris pertama, nah ini berarti baris pertama dikali dengan kolom, ini baris pertama ya, baris pertama dikali dengan kolom kedua sehingga menghasilkan yang namanya identitas dari, bukan identitas ya, elemen dari A12. Nah ini tadi ini adalah baris pertama dikali dengan kolom pertama. Nah demikian juga di sini adalah ketika baris kedua dikali dengan kolom pertama, maka menghasilkan elemen A21. Nah ini juga sama ya, berarti baris kedua dikali dengan kolom kedua sehingga menghasilkan elemen A22. Nah ini nggak usah kebingungan lah, ini nanti biar nggak bingung kita ambil contohnya. Ayo kita masuk ke contoh. Nah ini tadi ilustrasinya. Nah untuk mempermudah menghitung sebenarnya ada cara yang mudahnya, yaitu kita buat garis saja seperti ini. Nah ini untuk membedakan, kemudian satunya seperti ini. Nah jadi ini membedakan untuk baris, yang ini untuk membedakan sebagai kolomnya. Oke. Nah di sini saya memberikan beberapa buah matriks di mana matriksnya memiliki order masing-masing berbeda. Nah kecuali matriks A dengan E ya. Kita cek dulu ordernya. Di sini ordernya berarti A barisnya 2, berarti 2 dikali dengan 3 ya. 1, 2, 3. Kalau matriks B adalah berarti ordernya 3 dikali dengan 2. Untuk matriks C adalah 2 kali 2. Untuk matriks D sama ini 3 kali dengan 2. Matriks E adalah ordernya 2 dikali dengan 3. Nah, ini adik-adik disuruh untuk menentukan mana yang bisa dilakukan pengoperasian perkalian matriks. Nah, kita ambil contoh. Misalkan saya punya matriks A 2 kali 3. Nah, ini berarti yang pertama ya. Saya mau mengalihkan dengan bentuk B. Matriks 3 kali dengan 2. Nah, ini bisa nggak? Nah, yang adik-adik harus pahami adalah seperti tadi informasinya, bahwa kita harus paham tentang letaknya atau ordernya. Nah, ini berarti kolom pada baris matriks pertama, kolom pada matriks pertama itu harus nilainya sama dengan baris pada matriks kedua. Berarti ini kita lihat nilainya, kolomnya ternyata sama dengan barisnya. Nah ini sama. Karena ini sama, maka matriks A kali B bisa dilanjutkan atau bisa dikerjakan. Berarti kita bisa ambil A dikali dengan B. Nah, bagaimana cara pengoperasian A dikali dengan B? Nah ini kita tuliskan dulu ya. A-nya itu adalah 1 min 2, 3, 4, 1, 5. Nah ini. Kemudian dikali dengan matriks B. Nah ini matriks B-nya adalah 4, 5, 2, kemudian 3, 1, 7. Nah ini. Oke. Yang langkah yang pertamanya adalah kita memisahkannya. Nah, memisahkan barisnya seperti yang saya tuliskan di atas. Kita pisahkan. Nah, ini kita pisahkan, ini kita pisahkan barisnya, ini kita pisahkan kolomnya. Nah, biar gampang mengerjakannya. Jadi nanti ketika saya menuliskan matriks A kali matriks B, jadi prosesnya bisa kita tuliskan biar gampang. Yang pertama, jadi yang pertama ini kita bisa lihat. Nah ini saya buatkan dulu kurung sikunya. Yang pertama ya, pada baris pertama ini
Ya, berarti baris pertama nanti dikali dengan kolom pertama. Nah, ini berarti kan saya punya angka 1, nanti saya kalikan dengan 4. Berarti hasilnya 4. Kemudian saya jumlahkan dengan ini min 2 ya. Min 2 dikali dengan 5. Berarti min 10. Maka saya tulis min 10. Kemudian ditambah lagi 3 dikali dengan 2. Sehingga saya peroleh hasilnya adalah berapa itu? 6 ya. Oke, ini hasilnya 6. Oke. Kemudian berikutnya adalah baris pertama ini. Kemudian nanti saya kalikan dengan kolom kedua. Nah, kolom kedua saya gunakan warna yang berbeda lah untuk menjelaskan perbedaannya. Berarti nanti 1 dikali dengan 3. Berarti nanti hasilnya adalah 3. Kemudian saya tambahkan ini min 2, berarti nanti dikali dengan 1, berarti hasilnya min 2. Kemudian 3 dikali dengan 7, maka hasilnya adalah 21. Nah, ini nanti hasilnya kita jumlahkan di bentuk yang di bawah ya. Berarti ini A dikali dengan B, hasilnya adalah matriksnya berapa. Nih. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan warna yang berbeda juga. Berarti ini baris kedua dengan kolom pertama. Berarti saya punya angka 4 dikali dengan 4. Berarti saya punya 16 ditambah ya 1 dikali dengan 5 sekarang. Berarti 5. Kemudian ditambah dengan 5 dikali dengan 2. Berarti 10. Nah, ini saya tuliskan dulu. Nah, kemudian kita gunakan warna yang berbeda lagi. Nah, ini kita gunakan warna biru terang ya. Nah, ini berarti baris kedua kalikan dengan kolom kedua. Berarti saya nanti 4 dikali dengan 3. Berarti nanti hasilnya adalah 12 ya. Ditambah dengan 1 dikali dengan 1. Maka hasilnya 1. Ditambah dengan 5 dikali dengan 7. Yaitu 35 ya. 12. Nah, kita sudah punya nilainya. Kita cek berapakah perolehan matriknya. Nah, ini perolehan kita 4 ditambah 6 kan 10, dikurang 10 berarti 0. Berarti ini hasilnya 0. Kemudian 3 ditambah min 2 kan 1. 1 tambah 21 berarti di sini 22. Kemudian ini 16 tambah 5 21 tambah 10 31. Sehingga kita punya 36 ditambah 12 dapatnya 48. Sehingga kita peroleh nilai perkalian antara matriks A dengan B yaitu 022 31 48. Nah, ini cara perkaliannya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita coba bentuk matriks yang C? Misalkan saya C yang 2 kali dengan 2, saya mau mengalikan dengan matriks D yaitu 3 kali dengan 2. Nah, kalau ada diperhatikan, coba lihat di sana bahwa ternyata kolom pada matriks pertama itu tidak sama nilainya dengan baris pada matriks kedua. Nah, ini kan tidak sama, berarti ini tidak sama. Nah, kalau tidak sama, maka perkalian antara C dan D ini tidak bisa dikerjakan, berarti ini tidak bisa. Nah, tidak bisa dilanjutkan. Kalau tidak bisa dilanjutkan, ya sudah, berarti diam saja, gitu ya. Nah, tapi kalau coba perhatikan adik-adik, kalau misalkan dibalik, nah kalau D 3 dikali dengan 2, nah kemudian dikali dengan matriks C yang 2 kali dengan 2, coba diperhatikan baik-baik di sana, ternyata menghasilkan di mana kolomnya pada matriks pertama dengan baris pada matriks kedua, ternyata nilainya sama. Nah, ini sama, dan ini bisa dilanjutkan, berarti D dan C ini bisa berlanjut. Nah, ternyata perkalian C dengan D itu tidak sama nilainya dengan perkalian matriks D dengan C. Nah, artinya yang kita bisa ambil kesimpulan apa? Nah, ini kita lihat kesimpulannya. Bahwa berlaku yang namanya sifat komutatif. Nah, berarti di sini sifat komutatif tidak dijelaskan di sini, saya belum tuliskan. Maka ini bisa tidak berlaku ya sifat komutatif. Berarti sifat komutatif tidak berlaku. Komutatif berarti tidak berlaku. Nah, tidak berlaku. Ini tambahannya. Tapi nggak perlu ditulis juga nggak masalah. Jadi
Dia hanya berlaku sifat asosiatif di mana kalau sebuah matriks A, B dikali dengan C itu akan sama nilainya dengan A dikali dengan B dikali dengan C. Nah, ini komutatif. Nanti tentu adik-adik akan menemukan seperti ini. Atau berlaku sifat di gabungan ya, kalau distributif itu gabungan. Jadi ketika ya, misalkan A dikali dengan B tambah C, jadi matriks B tambah C ini maka bisa dikalikan dengan matriks A dikali dengan B dulu, kemudian matriks A dikali dengan C dulu, berarti hasilnya dijumlahkan. Nanti juga sama, jadi bisa digunakan. Nah, kemudian juga perkalian matriks identitas atau I dengan matriks A yang berordo M kali dengan N. Nah, ini yang pertama, ini ordonya pasti yang pertama harus sama dulu. Dikali dengan matriks M kali dengan N, maka hasilnya adalah matriks A M kali dengan N. Ya, artinya kan ordonya tentu akan sama. Dalam hal ini misalkan matriksnya, kalau saya misalkan punya matriks A 2 kali dengan 3, nah maka identitasnya itu ya berarti matriks 3 kali dengan 3. Nah, ini berarti ini harus sama juga gitu. Nah, lain halnya kalau misalkan saya punya identitas matriks matriks yang di sini A2 dikali dengan 3, maka identitas matriksnya adalah 2 kali 2 karena di sini harus sama dengan matriks yang dibawahnya. Jadi identitasnya tergantung jumlah matriksnya. Oke ya. Jadi seperti ini. Kemudian perkalian dengan matriks 0 menghasilkan hasilnya 0. Kalau bukan, ini berarti bukan identitas. Oke. Demikian pembahasan kita mengenai tentang pertama pengertian matriks, kemudian mengenai ordo matriks, kemudian elemen-elemen dari matriks sehingga kita mengenal letaknya, kemudian jenis-jenis matriks, kemudian pengoperasian di mana pengoperasian matriks itu yaitu berlaku kesamaan, bentuk penjumlahan dan pengurangan matriks, kemudian bentuk perkalian matriks. Nah, lebih lanjut setelah ini merupakan video part pertamanya, yaitu kemudian akan lanjut ke video di part keduanya, yang itu saya akan membahas tentang lebih lanjut lagi, bisa ada identitas, bukan identitas ya, berarti determinan, kemudian inverse, dan kemudian juga metode Cramer untuk membahas tentang penyelesaian salah satunya sistem persamaan linier 2 variabel maupun 3 variabel menggunakan matriks. Jadi ada metode Sarus dan metode Cramer dan sebagainya. Jangan lupa tetap stay tune di channel saya, yaitu di channel Mr. Nanang Math, berbagi untuk menginspirasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Nanang Math, berbagi untuk menginspirasi.